Jelang duel Indonesia versus Vietnam di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada hari Kamis 21 Maret 2024. Gelandang Timnas Indonesia, Mark Klok, buka suara soal cedera dan obat penahan rasa sakit yang ia pakai di setiap pertandingan. Pemain yang memperkuat Persib Bandung ini mengaku dirinya butuh pengobatan untuk menjalani pemulihan dari inflamasi di area tendon Achillesnya. Keluhan sakit kerap dirasakan Klok jika sudah melalui intensitas latihan atau pertandingan yang begitu tinggi. Namun hingga kini Klok belum punya waktu yang tepat untuk beristirahat total, mengingat agenda pertandingan Persib di Liga 1 2023-2024 maupun Timnas Indonesia bergantian datang membutuhkan tenaganya. Kondisi saya masih sama, saya rasa saya hanya perlu istirahat. Tendon saya butuh pengobatan dan pemulihan dari inflamasi, ucap Mark Klok. Saya tidak memiliki cukup waktu untuk istirahat sejak lama, karena selalu Persib, Timnas sebutnya. Sosok 30 tahun ini memang menjadi pemain paling sibuk selama periode musim 2023-2024. Dia tampil di level klub dengan total 2.343 menit bermain dari 27 pertandingan. Belum lagi selama memperkuat Timnas Indonesia di beberapa ajang sejak tahun 2022. India dikabarkan bakal menjadi lawan Timnas Indonesia dalam laga persahabatan yang memperingati 75 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antar kedua negara. Ya, Timnas Indonesia dan India merupakan dua tim yang sama-sama masuk Piala Asia 2023. Namun keduanya tidak bertemu karena beda grup. Bahkan India tidak berhasil lolos dari PES Group. Di sisi lain, skuad Garuda mampu melaju ke 16 besar dengan cara dramatis. Kini, Timnas Indonesia disebut akan melawan India. Ide ini telah didiskusikan oleh Dubes India untuk Indonesia, Sandip Chakravorty, bersama PSSI yang juga mendukung. Permintaan resmi kini sedang diajukan oleh Sandip Chakravorty ke Federasi Sepak Bola India agar pertandingan bisa berlangsung. Saya sedang diskusi dengan AIFF untuk membawa Timnas Indonesia dan bermain di sini, ucap Chakravorty dikutip dari Times of India. Laga ini bisa menjadi acara khusus karena memperingati hubungan diplomatik antara Indonesia dan India yang ke-75 tahun atau sejak 1949 silam. Meski begitu, belum ada jadwal resmi kapan skuad Garuda bakal menghadapi India. Sebab anak asuh Sintayong juga sibuk di bulan Maret 2024. Timnas Indonesia akan melawan Vietnam dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini penting karena untuk menjaga asa lolos ke PES berikutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa ia kesulitan untuk meminta 3 pemain keturunan untuk bela Timnas U23 Indonesia. Ketiga pemain keturunan itu adalah Nathan Choaon, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Kata Erick Thohir, kesulitan yang dialami PSSI adalah melobi klub-klub dari ketiga pemain itu untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, baik Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Nathan Choaon kini sedang dipinjamkan ke klub lain. Elkan Bagot sejatinya merupakan pemain dari klub asal Inggris Ipswich Town. Kini pemain berusia 21 tahun itu dipinjamkan ke klub Inggris lainnya, yakni Bristol Rovers sampai akhir musim 2024. Hal yang sama juga dirasakan oleh Justin Hubner. Pemain berposisi bek tengah itu dipinjamkan klub asal Inggris Wolverhampton Wanderers ke tim Jepang Cerezo Osaka sampai akhir tahun 2024. Begitu juga dengan Nathan Choaon. Pemain berusia 22 tahun itu sejatinya berstatus sebagai pilar klub asal Inggris, Swansea City.
Namun, Swansea City meminjamkan Nathanael Cowan ke klub asal Belanda, Heerenveen sampai akhir musim 2024. Dengan status peminjaman itu ternyata membuat PSSI kesulitan. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa untuk Justin Hubner, Nathanael Cowan, dan Elkan Bagot, sebab status ketiga pemain itu sedang dipinjamkan ke klub lain, kata Erick Thohir. Kendati demikian, kata Erick Thohir, PSSI terus berusaha keras agar ketiga klub itu bisa melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Tentu saja ini akan sulit, karena klub bisa melarang ketiga pemain itu ke timnas U23 Indonesia. Sebab Piala Asia U23 2024 bukanlah agenda FIFA. Sedangkan klub-klub membutuhkan pemain itu karena masih menjalani pertandingan di kompetisi masing-masing. Adapun Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada tanggal 15 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. PSSI dan Sintayong bertekad untuk membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Timnas Vietnam tiba di Indonesia tanggal 19 Maret agendakan latihan 2 kali sehari. Ya, Timnas Vietnam menunjukkan keseriusan menatap pertandingan melawan Timnas Indonesia. Mereka tidak main-main dalam mempersiapkan diri melakoni 2 pertandingan beruntun melawan tim yang sama. 2 tim ASEAN tersebut akan berjumpa dalam lanjutan grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di laga pertama itu, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Kamis 21 Maret 2024. Tim akan berangkat ke Indonesia pada pagi hari tanggal 19 Maret dan diperkirakan akan menjalani 2 sesi latihan lagi di Jakarta sebelum leg pertama, tulis Federasi Sepak Bola Vietnam. Salah satu pemain Vietnam membagikan soal pengalamannya bermain di markas Timnas Indonesia. Tim Merah Putih akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta untuk menjambut Vietnam. Kedua tim tersebut akan bertarung pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga tersebut, Nguyen Van Toan yang merupakan penggawa Golden Star Warrior membagikan pengalamannya saat bermain di markas Garuda. Sebagai informasi, Van Toan sebelumnya sempat merasakan atmosfer SUGBK. Ia turut berpartisipasi dalam laga semifinal Piala AFF 2022 tersebut. Akan tetapi laga panas itu tidak menghasilkan siapa pemenangnya. Kini, 2 tahun setelah laga itu, kedua tim harus saling bentrok di tempat yang sama. Menariknya, stadion berkapasitas 78.000 penonton itu memiliki tempat tersendiri di kepala pemain 27 tahun tersebut. Selalu terbayang-bayang di ingatannya betapa dahsyatnya tekanan yang diberikan oleh supporter Garuda. Secara umum, jika bermain di Indonesia, tekanan dari penonton sangat dahsyat, ucap Van Toan dikutip dari superbowl.id dari Soha.